Jadi karena saya awalnya bukan manusia yang jago coding waktu itu, sampai waktu ujian itu soal-soal dari teman-teman saya yang udah maju duluan itu saya kumpulin, saya tanya, soalmu apa gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam selamat sejahtera untuk kita semua. Nah, setelah sebelumnya di video pertama kita udah belajar cara bagaimana menginstal CodeIgniter. Jadi di video kedua ini kita akan bahas cara bagaimana melakukan konfigurasi di CodeIgniter-nya. Jadi sebelum mulai, saya mau cerita dulu. Saya mulai bisa ngoding itu kalau nggak salah semester 3. Itu mungkin baru bisanya kayak dasar-dasar gitu ya. Pastinya yang zaman-zaman dulu tuh kayak bahasa C++ gitu. Terus kayak disuruh bikin kalkulator sederhana dan lain-lain. Jadi semester 4 ke atas saya mulai ngerti itu dasar-dasar PHP, HTML, CSS, query. Tapi jujur dulu saya tuh agak terlambat gitu, agak susah gitu untuk ngertiin yang namanya query gitu, mata kuliah database gitu ya. Jadi dulu pernah dilaksanakan ujian sama dosennya, itu ujiannya langsung praktek gitu di depan dosen. Nanti dosennya kayak ngasih tugas, sama kayak coba kamu join antara tabel A dengan tabel B, kemudian tampilkan hasilnya, seperti itulah. Kemudian disuruh buat query. Asli waktu itu ya panas dingin ya, karena nggak bisa gitu. Jadi karena saya awalnya bukan manusia yang jago coding waktu itu, waktu ujian itu soal-soal dari teman-teman saya yang udah maju duluan itu saya kumpulin, saya tanya, soalmu apa gitu kan. Saya catat tuh soalnya, terus jawabannya apa saya catat gitu kan, dengan harapan siapa tahu soal yang sama keluar gitu, jadi jawabannya udah ada gitu kan. Sampai segitunya dulu. Jadi dulu saya gitu, nggak yang gimana-gimana, sampai akhirnya saya punya basic pemrograman. Tapi anehnya saya bingung cara menerapkannya ke dalam project sungguhan itu kayak mana gitu ya. Jadi bingung apa dulu yang harus dibuat gitu, caranya bagaimana, koneksikannya gimana dan lain-lain lah gitu. Akhirnya kalau ngandelin dosen kayaknya nggak bisa nih. Waktu itu berpikir kayak gitu, dosen cuma ngajarin penggalan-penggalan doang gitu di kelas, betul nggak? Jadi kalau misalnya bergantung dengan dosen 100% kayaknya nggak akan bisa gitu. Kayaknya nggak ada kepastian hidup gitu kalau misalnya cuman bergantung apa yang dikasih sama dosen gitu. Jadi dosen itu semacam, kalau menurut saya di kampus, dosen itu kayak semacam cuman mengarahkan gitu. Kalian kalau mau bisa web developer belajar ini gitu, kalian kalau mau bisa Android belajar ini gitu. Jadi dosen sifatnya kayak gitu, dia ngajarin dasar-dasarnya aja. Nah kalau misalnya kita mau mahir ya kita explore sendiri gitu. Jadi waktu itu saya mutusin untuk belajar otodidak, cari referensi sana sini, tutorial sana sini, dan akhirnya ketemu satu guru otodidak saya dan saya beli semua DVD tutorialnya. Kebetulan dia dosen juga tapi di kampus lain gitu, dan dia punya video tutorial yang dia jual gitu berdasarkan studi kasus, dan saya merasa cocok dengan penjelasannya. Saya merasa jodoh gitu ya. Jadi kayaknya bisa nih kalau belajar sama dia, saya mudah ngerti gitu. Jadi saya beli semua DVD tutorial belajarnya. Karena kalau menurut saya belajar coding itu cocok-cocokan ya gitu. Ada yang si A cocok sama si B gurunya, ada yang si B cocok sama si C gurunya. Jadi masing-masing kita punya kecocokan lah gitu ya. Ada yang akur-akur gimana ya, kayak berobat juga ya. Iya, cocok-cocokan sama dokternya. Jadi kalau udah nemu satu guru yang oke, dah pas, itu saya nggak tukar-tukar lagi gurunya sampai saya benar-benar bisa. Nah, ketika saya udah bisa, baru saya coba belajar lain dan cari guru yang lain gitu, cari referensi yang lain gitu. Saya bikin project beneran di semester 6 waktu itu kalau nggak salah. Jadi semester 7 dan semester 8 saya tinggal ngelatih supaya lebih mahir lagi di luar kepala aja gitu. Jadi mulai bisa bikin project sungguhan ya di semester 6 kalau nggak salah, saya pribadi ya. Jadi pesannya, semester tua nggak masalah belum bisa coding, aman, nggak usah khawatir karena masih ada waktu kok untuk belajar. Kalau ada niat pasti ada jalan. Oke, jadi kita lanjut ya. Kemarin kita belajar cara melakukan instalasi CodeIgniter. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana melakukan konfigurasi CodeIgniter, dan nanti kita akan coba merubah
tampilan default dari CodeIgniter menjadi tampilan login dari template HTML yang kita download kemarin. Oke, langsung aja. Sip, yuk kita lanjut di video yang kedua. Di pertemuan yang kedua, praktikum yang kedua, kita akan belajar cara bagaimana melakukan konfigurasi pada CodeIgniter. Kemudian nanti setelah itu kita akan coba untuk merubah tampilan default CodeIgniter itu menjadi tampilan login yang kita download, tampilan login dari template admin LTE yang kita download kemarin. Oke, yuk mari. Jadi yang pertama sekali kayak biasa, kita harus hidupin dulu ya apa tuh namanya, web server kalian hidupin dulu. Bentar. Oke ya, ini dia dihidupkan semua. Web server udah, baru buka browser. Nah, coba kita akses dulu project yang kemarin ya. Project yang kemarin di localhost, belajar login ya kalau nggak salah, belajar login. Nah, ini dia. Nah, jadi ini tampilan default. Nah, saya mau ngerubah tampilan default ini menjadi tampilan login punyanya admin LTE. Nah, sekarang tapi sebelum itu kita lakukan konfigurasi dulu, konfigurasi ringan dasar ya, konfigurasi dasar sebelum menggunakan framework CodeIgniter ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalian jangan lupa buka Sublime Text ya, editor kalian masing-masing. Oh iya, ini kemarin lupa ya disampaikannya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya text editor, itu macam-macam ya, download dulu bisa itu Sublime Text. Kalau saya pakai Sublime Text gitu. Nah, ini Sublime Text. Ada juga Notepad++. Itu ya. Nah, banyak sih ya tools programming, tapi bisa juga Visual Studio Code ya kan. Nah, tergantung kalian nyamannya gimana gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai apa tuh namanya, Sublime Text. Nah, kenapa? Ini saya tunjukin Sublime Text itu seperti apa. Seperti ini dia. Nah, nih. Jadi ini buka dulu project belajar login di Sublime Text. Di Sublime Text kalian, Sublime Text kita. Nah, setelah projectnya dibuka, nanti tampilan seperti ini nih. Ada application, ada sistem. Di dalam application banyak lagi nanti konfigurasi, controller dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita buka nih salah satu, misalnya di controller nih web. Nah, welcome.php. Nah, saya sukanya Sublime Text tuh ya gini gitu. Yang pertama, dia bisa disetel jadi tampilannya gelap, dark ya. Itu nggak buat saya sakit mata, apalagi saya udah minus ya, saya pakai kacamata. Kemudian dari tampilannya ini per baris bisa diwarnai gitu, jadi warnanya banyak gitu ya, variasi setiap baris tuh, bahkan setiap simbol ini ada, setiap kata coding ini ada warnanya berbeda-beda, jadi itu memudahkan saya dalam menulis kode gitu. Tapi nanti kalian ya bebas gitu, mau pakai Notepad, mau pakai Visual Studio Code atau Sublime Text. Nah, jadi untuk melakukan konfigurasi dasar dari CodeIgniter, yaitu yang pertama sekali kita buka projectnya di text editor. Kalau sudah, pertama sekali masuk ke folder application, yang lain ditutup aja, masuk ke folder application. Sudah, kemudian masuk ke folder config. Di folder config, di sini ada autoload, config, database, sama roots. Nah, itu aja yang perlu kita setting di tahap awal ini. Autoload, config, database, dan roots. Nah, jadi pertama sekali di autoload itu yang perlu kita setting ialah, sebentar, di autoload yang pertama kali kita setting di sini library. Di library ini dasar ya. Di library kalian tambahkan session di sini, karena nanti kita pakai session untuk membuat function login itu. Kemudian kita pakai database, jadi kita tambah database di sini library-nya.
kemudian nanti kita ada pakai pagination gitu, jadi buat aja di sini pagination. Nah kalau sudah simpan, nah library udah. Kemudian nanti kita perlu juga melakukan konfigurasi untuk helpernya. Nah di helpernya kita perlu nanti yang namanya form, jadi kita taruh form, terus nanti kita juga ada main dipakai URL ya untuk action dari form loginnya, jadi kita tambah form dan URL di helper tuh jadi catatan. Kalian mungkin bisa buka buku catatan ringan ya untuk tahap-tahap ini, apa-apa aja yang perlu diubah. Nah selain helper, kita nanti juga perlu melakukan konfigurasi setting di model. Nah model ini nanti tergantung kalian ya mau kasih nama modelnya apa gitu, bebas ini, tapi biar sama kalian ikut aja ya, kita kasih namanya web app model. Nah kalau sudah disimpan, simpan ya, kalau saya di sini Ctrl S ya. Oke, setelah autoload kita lanjut ke file config.php. Kita masuk ke config.php. Nah yang di sini di config kita perlu, mana dia nih config, nah ini dia, melakukan pengaturan base URL. Nah ini dia base URL. Caranya gimana gitu? Caranya kita buka dulu, cara tahu base URL nya apa, kita buka dulu project kita, mana dia project kita, belajar login. Oh sorry, ini error karena tadi kita buat mana dia, kita buat model web app model, cuman kita udah setting web app model tapi kita belum buat file web app modelnya, jadi ini error ya. Nah, jadi base URL kita fokus ke base URL nya aja, ini memang error karena kita belum buat file web app modelnya, jadi kita fokus ke base URL nya aja. Base URL itu maksudnya kayak ini loh, kayak link dimana link yang mengarah ke project kita gitu. Jadi ini di localhost belajar login slash, nah di copy aja, dipastekan ke base URL yang config tadi. Nah ini di config di base URL ya, dipastekan. Nah kalau udah simpan. Nah kalau udah disimpan, udah selesai yang di config. Kemudian kita lanjut ke yang database. Nah seharusnya ini sorry ketekan 2 kali. Nah di database ini nanti seharusnya kita harus ngisi username, password database gitu kan. Tapi berhubung kita belum buat database, kita belum masuk ke database, yaudah kita skip aja dulu. Nah gitu ya. Nanti kalau kita udah mulai masuk ke desain tabel database, baru kita buat konfigurasi databasenya. Oke, database di skip dulu nggak apa-apa. Kita masuk ke roots, di roots. Default controllernya boleh kalian ubah, boleh tetap welcome gitu. Nah misalnya nih, ini default controller gitu kan, kita lihat controller. Nah di controller ini ada welcome.php gitu. Jadi default controller ini maksudnya kita mendefinisikan controller mana yang akan diakses secara default saat pertama kali web belajar login kita ini diakses gitu. Jadi saya misalnya nih, saya mau default controller kita itu bukan welcome gitu, jadi bukan welcome.php, saya mau misalnya namanya web. Nah jadi nanti berarti karena di sini saya mau controller defaultnya itu web, berarti nanti di controller ini saya harus buat file baru lagi, file controller yang baru lagi, bukan namanya welcome tapi namanya web, karena di sini saya settingnya web. Tapi kalau di sini saya mau tetap welcome, ya berarti saya tinggal pakai controller yang ini, saya nggak perlu buat baru lagi gitu. Tapi ini kita ubah aja jadi web misalnya, atau nggak usah lah, dah biar aja welcome, jadi nanti kita nerusin yang ini gitu ya. Oke, dan nggak ribet banyak kali gonta-ganti. Oke dah. Nah kalau udah, kita buat yang namanya model. Nah di model ini kita bisa copy paste punyanya welcome not controller di
di blok dulu semua, di copy, kemudian paste di model. Di model ini kita buat create file baru ya, buat file baru. Kita pastekan di sini, kita simpan di model. Cari model di sini, ganti namanya seperti yang kita buat tadi ya, web app model, simpan. Nah, kalau sudah, jadi setiap awalan nama file ini diusahakan huruf depannya itu kapital ya. Nah, web app model. Nah, di sini diubah, disesuaikan gitu. Di sini jadi web app. Ini setiap kata dibuat huruf kapital ya, biar nggak error. Kadang-kadang dia case sensitif gitu, beberapa coordinator tuh harus ini aturannya seperti ini. Kemudian di extend CI controller, karena ini tadi kita ngopi dari controller, jadi ininya namanya CI controller. Tapi karena kita mau buat ini untuk model, jadi diganti, jangan controller, jadi model. Nah, ini keterangan komentar dihapus saja, nggak perlu. Nah, oke. Ini udah modelnya, ini nggak perlu hapus dulu. Yang penting udah ada dulu modelnya, supaya tujuannya apa? Ngilangin error ini. Kita refresh. Nah, udah hilang errornya. Jadi tadi muncul error karena kita nggak ada file web app model, sedangkan kita tadi mendefinisikan modelnya itu di root tadi ya. Bukan di root, di mana tadi? Di config. Di config kita mendefinisikan config autoload ya, autoload. Nah, di autoload kita mendefinisikan web app model, sedangkan file web app model itu tadi belum ada gitu, makanya tadi muncul pesan error gitu. Nah, sekarang kita udah buat web app model, nah pesan errornya hilang gitu. Oke. Sekarang kita mau bagaimana cara mengubah tampilan welcome to coordinator menjadi tampilan seperti yang kita inginkan. Gimana cara mengubahnya? Seperti yang saya bilang tadi ataupun di video sebelumnya ya. Jadi di coordinator ini dia konsepnya MVC ya, model view controller. Model itu tempat kita melakukan query ya, query untuk ngambil data dari database, itu di model. Kemudian view itu untuk melakukan desain tampilan di situ. Nah, jadi satu lagi controller itu untuk membuat program logic dari alur keseluruhan sistem kita. Nah, karena kita mau mengubah tampilan, kita harus masuk ke folder view di file welcome message. Nah, ini file welcome message. Jadi kita untuk mengubah tampilan itu di welcome message, tampilan default ya. Oke. Misal nih kita mau mengubah welcome to Indonesia gitu, misalnya diubah kan di welcome message ini. Kita save, kita simpan, kita lihat sini berubah nggak dia. Yang berubah yang ini, berarti bukan yang ini ya, ini title ya, ini head, berarti di bawah sini. Sorry welcome to Indonesia, simpan, kita lihat. Nah, berubah kan. Oke, berarti kita udah tahu ya, untuk merubah tampilan ini kita harus bermain di folder view. Nah, udah tahu kan? Oke. Nah, kalau udah kayaknya kita nggak usah belajar, nggak usah fokus ke ini dulu ya, nggak usah fokus ke ganti tampilan dulu ya. Kayaknya kita belajar alur-alur cara kerja coordinator dulu ya gitu. Jadi kan gimana ya cara jelasinnya ya, muncul pertanyaan nggak sih gitu. Jadi ini diralat ya. Kayaknya di video ini kita coba fokus di cara bagaimana melakukan routing di coordinator gitu, alur coordinator, memahami struktur coordinator. Kita nggak coba belajar cara mengubah tampilannya dulu lah, nggak belajar cara mengubah tampilannya jadi tampilan login dulu. Kita fokus di belajar
struktur kode igniter. Nah, jadi gini, kalau misalnya lihat tampilan welcome to Indonesia, misalnya welcome to kode igniter, pernah nggak muncul di benak kalian pertanyaannya, gimana cara kerja sistem kode igniter ini? Kenapa dia pada saat pertama kali diakses web project belajar login itu yang tampil welcome to kode igniter? Kenapa yang tampil di folder view ini duluan gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Nah, jadi gini alurnya dia, cara kerjanya. Tadi kan kita di auto load, di root ya, di root kita kan udah setting tuh default controllernya controller welcome. Nah, jadi pada saat pertama kali file project belajar login ini diakses, sistem ngebaca dulu default controllernya nih siapa nih. Oh, default controllernya welcome. Jadi si sistem menjalankan controller welcome. Kita lihat isi dalam controller welcome. Ini di komentar kita hapus aja ya, biar pusing. Nah, jadi ini isi dalam controller welcome. Di dalam controller welcome itu ada function index. Index ini function yang pertama kali diakses ketika file controller welcome ini diakses gitu. Yang pertama kali dijalankan itu index. Nah, di function index ada perintah disload view welcome message. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan tolong di load atau ditampilkan tampilan dari folder view yang bernama welcome message. Nah, kita beralih ke folder view karena perintahnya tadi di view ya. Kita lihat di folder view. Nah, ini dia di folder view yang nama filenya welcome message cuman ini gitu. Jadi pada saat project belajar login ini diakses, maka yang pertama kali ditampilkan ya file dari welcome message ini gitu. Tapi kalau seandainya misalnya kita ubah namanya jadi tampilan awal, misalnya tampilan awal. Oke, udah kita rubah, kita rename, harusnya projectnya jadi error gitu. Kenapa? Di sini sistemnya nggak kenal gitu, nama file welcome message dia nggak kenal gitu, karena perintahnya di controller yang defaultnya tadi welcome, sistem diperintahkan oleh codingan ini untuk menampilkan tampilan welcome message di folder view. Nah, ketika kita masuk ke folder view, dia cari file yang bernama welcome message dan ternyata nggak ada gitu. Nah, di dalam file ini cuma ada folder error, file index, dan tampilan awal. Nggak ada gitu. Jadi makanya lah sistemnya bingung, akhirnya dia error karena dia nggak tahu itu apa yang disuruh. Maka supaya tampilan awal.php ini bisa muncul ke tampilan interface di sini, ya di sini kita sesuaikan gitu. Kita ubah jadi tampilan awal. Simpan, kita balik ke interface, kita refresh. Nah, muncul dia. Jadi gitu cara kerjanya gitu. Nah, ya. Terus kita eksperimen lagi nih, percobaan lagi. Seandainya lah di default controller saya nggak mau namanya welcome gitu, saya mau ubah jadi web. Jadi secara nggak langsung kalau di bahasa Indonesia kan, tolong kalau misalnya kita lagi buka project belajar login, maka sistemnya nanti bilang gini, tolong buka controller defaultnya yang bernama web gitu. Nah, dia nyari ke folder controller, sistemnya nih nyari dia ke folder controller, dibuka lah folder controller, dia cari yang namanya file controller web, dia cari yang ada index.html, terus di bawahnya yang ada cuman welcome.php. Oh, bingung nih, nggak ada controller web, nggak ada yang dimaksud dengan codingan ini, nggak ada itu di baris coding 52 file routes.php, nggak ada nama file web. Akhirnya sistemnya bingung, akhirnya 404 page not found, halaman tidak ditemukan gitu. Nah, gimana caranya? Ya, caranya kita harus menyesuaikan gitu. Ini harus kita rename, kita samain. Jadi namanya web, huruf kapital ya awalnya gitu. Kita coba jadi web. Nah, harusnya bisa gitu ya.
harusnya gitu, tapi ternyata masih juga nggak bisa. Setelah saya refresh masih juga nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisanya gitu, padahal kan di default controller web ini di dalam controllernya udah ada gitu file web, tapi kenapa masih nggak bisa gitu. Sekarang kita buka dulu controller webnya ini. Nah, ternyata di dalam controller webnya ini masih ada nama welcome yang belum kita ubah gitu. Jadi kita nama kelasnya kita harus ubah juga menjadi web sesuai dengan nama filenya gitu. Nah, kita simpan, balik lagi ke interface-nya, kita refresh. Nah, muncul lagi dia. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nanti kita bermainnya di controller, kemudian model, kemudian view. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di akhir video saya mau kasih kalian tugas, tolong ubah nama controller yang pertamanya web. Saya mau minta nama controller ini diubah jadi belajar web kayak gini. Nah, saya mau nama controllernya ini di belajar web, dan tampilan depannya ini saya mau welcome to, jangan Indonesia tapi nama daerah kalian masing-masing. Oke, gimana caranya? Ya, coba aja, nanti kita bahas di video ketiga. Tadi kita udah selesai, walaupun ada sedikit perubahan ya di tengah-tengah video. Yang pertama kita niatnya mau belajar konfigurasi, kemudian kita belajar bagaimana cara mengubah tampilan CodeIgniter menjadi tampilan login template admin LTE gitu. Tapi berhubung setelah kita jalani, kita kulik-kulik, ternyata kayaknya banyak habis waktu nih untuk bisa ngelanjutin ke cara ngerubah tampilan default CodeIgniter menjadi tampilan login. Kayaknya lebih baik video ini kita pecah lagi jadi beberapa bagian, dan di video kali ini fokus ke konfigurasi dan memahami bagaimana cara kerja antara controller dengan view. Nah gitu, jadi tadi di akhir video saya ada kasih tugas ke teman-teman. Nah, saya harap teman-teman coba jalankan, kerjakan tugas yang saya berikan tadi dengan cara yang pertama, ada dua tugasnya tadi. Yang pertama, coba ubah controller welcome yang defaultnya itu diubah jadi controllernya namanya belajar web.php. Kemudian yang kedua, di tulisan welcome to CodeIgniter itu coba tolong diubah jadi tulisan welcome to nama daerah kalian masing-masing. Nah, nanti hasilnya boleh di-share di grup Telegram, dan nanti kita bahas sama-sama. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya gitu. Ini mumpung gratis ya, saya nggak minta pungutan biaya apapun, karena memang saya dari dalam hati untuk ngajarin adik-adik semua, teman-teman semua gitu. Mungkin itu aja, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.